Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rika. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, Prodi S1 Ekonomi Pembangunan. Saya dari kelas 2C Ekonomi Pembangunan dengan NIM 20250279. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang Islam sebagai way of life. Oke, Islam sebagai way of life adalah panduan lengkap untuk seluruh aspek kehidupan manusia, mencakup spiritual, sosial, ekonomi, dan politik. Islam sebagai way of life berarti agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, dari ibadah, pribadi, hingga hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Oke, secara keseluruhan, Islam sebagai way of life adalah hidup lengkap yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Islam berasal dari kata slim atau salam, artinya keselamatan, kedamaian, penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ritual, Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan, akidah atau keyakinan, syariah atau hukum, dan akhlak atau moralitas. Adapun tujuannya yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, menyempurnakan agama sebelumnya, serta membentuk individu dan masyarakat ideal melalui moral serta spiritualitas. Tujuannya sangat mulia. Yang pertama, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bagi individu dan masyarakat. Al-Quran menyatakan, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 19. Kedua, menyempurnakan agama-agama samawi seperti Tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga, membentuk manusia dan masyarakat ideal yang beradab, adil, dan bertakwa. Adapun fungsinya sebagai panduan hidup lengkap, pemimpin kehidupan, dan pembersih jiwa untuk kesejahteraan umat. Yang pertama ada rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, membersihkan jiwa dari syirik dan dosa. Yang kedua ada panduan hidup komprehensif dari lahir hingga mati, termasuk makan, minum, berbisnis, hingga politik. Yang ketiga ada pemimpin beradab seperti yang dibangun Khulafaur Rasyidin. Yang keempat ada pembersih sosial dari kezaliman, kemiskinan, dan konflik. Kemudian saya akan menjelaskan sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam bersifat otentik dan terverifikasi, memastikan keabadian dan relevansi. Adapun sumbernya yang primer, yang pertama adalah Al-Quran sebagai wahyu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, kalam ilahi dan tidak bertambah atau berkurang, mencakup 114 surah dengan prinsip universal. Yang kedua ada sunnah atau hadis dari Nabi Muhammad SAW, mencakup sabda, perbuatan, dan takrir atau persetujuan. Beliau diriwayatkan melalui Sahih Bukhari. Selain yang tadi saya sebutkan, ada pun juga sumber sekunder. Yang pertama ada ijma atau ulama, yang dimana ijma atau ulama itu disepakati oleh kesepakatan mujtahid dan qiyas atau analogi hukum dari nas. Empat ini disebut usul fikih, dasar hukum Islam. Contoh, Al-Quran diperintahkan sholat, Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Hadis detailnya, rukunnya ijma tetap bukan minor, qiyas aplikasikan pada kasus dari teknologi. Dan ini menjadi Islam adaptif, namun tetap murni, bukan hasil akal manusia. Kelima, ada keselamatan, jalan lurus, Sirotol mustaqim menuju surga, rahmat universal. Islam selamatkan dari neraka, adil sosial, dan kehancuran alam. Lingkup ini seimbang 1/3 akidah, 1/3 syariah, dan 1/3 akhlak. Oke, yang terakhir saya akan membahas tentang 8 karakteristik ajaran Islam. Yang pertama ada dari Rabbaniyah, yaitu langsung dari Allah, bukan ciptaan manusia. Yang kedua ada Insaniyah, yaitu sesuai fitrah, logis, dan realistis. Yang ketiga itu ada Syumuliyah, yaitu lengkap semua aspek hidup. Yang keempat ada Al-Wasatiyah, yaitu moderat, tidak ekstrim. Itu tercantum juga dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143.
Yang kelima ada universal, yaitu untuk seluruh umat manusia semua zaman. Yang keenam ada rahmatan lil alamin, yaitu bermanfaat bagi global. Yang ketujuh ada waqi'iyah, yaitu aplikatif fleksibel dengan instan. Yang ke-8 ada muhatafat, yaitu jaga nilai inti sambil adaptasi kemajuan. Ini yang membedakan Islam dari versi lainnya. Oke, sekian sudah pembawaan materi saya kali ini. Saya Rika dengan NIM 2025020779 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.